membahas mengenai korektor. Nah, sebelumnya kita sudah membahas hal ini, namun kali ini saya akan membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang apa sih itu korektor dan tugas serta tanggung jawab apa yang dilakukan oleh seorang korektor. Baiklah, mari kita simak. Tahapan dalam penyuntingan yaitu ada penulis, editor, dan korektor. Nah, siapa itu korektor? Perlunya layanan korektor muncul di mana adanya kesalahan dalam final text. Nah, seorang korektor itu tidak hanya memperbaiki semua kesalahan linguistik, tetapi juga memonitor kepatuhan dengan semua persyaratan pengetikan dan penyusunan huruf, penomoran halaman yang benar, penyusunan daftar isi, kebenaran tanda tangan, dan diagram untuk tabel. Nah, seorang korektor itu juga harus dapat bekerja dengan sejumlah besar kamus dan buku referensi dengan penuh perhatian dan tekun. Karena seorang korektor itu perlu memeriksa volume besar teks tanpa kehilangan kewaspadaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab korektor itu apa aja sih? Yang pertama, yang mengoreksi ulang bahan teks yang diedit dengan menghilangkan tanda baca dan kesalahan ejaan, cacat gaya, dan semantik. Nah, yang kedua itu memastikan keseragaman leksikal dan grafik dari semua elemen yang membentuk teks. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan materi. Nah, di sini tergantung spesifiknya. Ini mungkin bisa dari keberadaan halaman judul yang dirancang dengan benar, atau dari konten, atau dari pengantar, bisa juga elemen grafis atau informasi dan lain-lain. Yang keempat yaitu verifikasi tanda tangan ilustrasi, penyatuan simbol, singkatan dan istilah bersyarat, dan keseragaman semua penunjukan yang digunakan dalam teks. Yang kelima, memeriksa desain formula, catatan kaki, tabel, histogram, dan elemen lain yang sesuai dengan rencana yang sama. Yang keenam, memeriksa kebenaran referensi yang digunakan saat menulis sumber teks. Yang ketujuh, eliminasi kesalahan gaya sesuai dengan editor ya. Yang kedelapan, persiapan bahan teks untuk perekrutan, pencetakan, sampai dengan rilis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang korektor. Yang pertama, dasar-dasar editorial dan penerbitan. Maksudnya apa sih? Di sini misalnya spasi, pastikan spasinya itu tunggal atau tidak ada spasi double atau ganda. Nah, ejaannya, pastikan semua ejaannya sudah benar atau tidak ada salah ketik. Serta kata dan kalimatnya itu pastikan sudah terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Selanjutnya sumber. Nah, pastikan semua sumber dalam teks sitasi atau kutipan sudah tertulis di daftar pustaka dan ditulis berdasarkan salah satu style pendokumentasian sumber yang berlaku, khusus untuk tulisan dengan referensi atau pendokumentasian sumber. Terus ada ilustrasi, gambar atau tabel diagram. Nah, di sini pastikan penomoran ilustrasi sudah sesuai nomor urut. Dan pastikan semua ilustrasi yang digunakan sudah disebutkan dalam teks. Juga penyebutan ilustrasi dalam teks atau kalimat sudah sesuai dengan nomor dan caption ilustrasi itu sendiri. Terus ada baca kembali dan random atau scanning atau skimming. Poin kedua yaitu tata bahasa atau tata gaya, yaitu yang digunakan untuk mengatur penggunaan bahasa. Nah, yang ketiga yaitu teknik mengoreksi naskah atau aturan proofreading dan tanda pemeriksaan standar. Nah, yang keempat ini singkatan bersyarat yang valid. Singkatan bersyarat itu yang digunakan dalam bibliografi dalam bahasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih agar bisa menjadi korektor yang profesional. Yang pertama, untuk mempelajari semua seluk-beluk kegiatan proofreading, berkonsultasilah dengan rekan yang lebih berpengalaman. Yang kedua, banyak membaca untuk mempelajari dan menganalisis karya kompleks tentang pertanyaan menggunakan tanda baca dan detail lainnya. Yang ketiga, untuk mempelajari berbagai literatur, temukan kesalahan dan jangan ragu untuk melaporkan kesalahan yang ada kepada penulis dan penerbit. Lalu yang keempat, kuasai program dan layanan baru yang memfasilitasi proofreading. Yang kelima, cari informasi pelatihan, yaitu menurut profesi, misalnya kursus, blog, atau forum. Terus yang keenam, ada tingkatkan pengetahuan berbahasa, termasuk bahasa asing ya. Yang ketujuh, kembangkan perhatian dan konsentrasi kita, yaitu meliputi situs berita, buku, majalah online, koran,
dan majalah mengkilap. Yang kedua, lingkup kegiatan yang terkait dengan periklanan atau biro iklan. Yang ketiga, penerbit cetak dan berbagai studio konten online. Saya Salsa Bilardi akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kewajiban penyuntingan. Penyunting berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional, yaitu penyunting harus menyunting setiap naskah yang diterima jurnal berdasarkan muatan intelektualitas tanpa mempertimbangkan pribadi penulis terkait jenis kelamin, gender, ras, agama, kewarganegaraan, dan yang lain-lain. Yang kedua, penyunting wajib menjaga semua informasi penulis. Penyunting wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan naskah yang dikirimkan oleh para penulis. Selanjutnya yaitu penyunting berkewajiban menata bahasa naskah, yang artinya saat sedang melakukan penyuntingan harus dilakukan dari halaman ke halaman, paragraf per paragraf, kata per kata, dan huruf per huruf. Yang selanjutnya yaitu penyuntingan harus mengerti apa yang diinginkan pembaca. Penyunting memahami seluk-beluk percetakan naskah menjadi terbitan. Seperti ini. Penyunting wajib menambahkan dan mengurangi apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari segi pembahasan. Naskah atau artikel yang tidak diterbitkan telah diajukan tapi tidak digunakan oleh penerbit editor sendiri dan akan dikembalikan langsung kepada penulisnya. Dan yang terakhir yaitu penyunting menerima kewajiban dewan editorial. Penyunting berhak menerima, menolak, atau meminta perbaikan naskah. Keputusan tersebut berdasarkan kebijakan dewan editorial jurnal yang dibatasi oleh persyaratan hukum yang berlaku mengenai pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berikutnya yaitu ada hak penyuntingan. Nah, hak penyuntingan yang pertama yaitu menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat keteknisan berkala yang diasuhnya. Maksudnya adalah menetapkan aturan atau kebijakan dalam menentukan tingkatan cara menyunting secara berkala atau berulang sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua yaitu memberi petunjuk pada penulis naskah untuk diikuti demi kelayakan sebuah naskah. Yang ketiga, menentukan penampilan sebuah majalah, buku, atau karya ilmiah, mulai dari ukuran kertas, kemudian berikutnya ada tata letak, perwajahan, atau biasa dikenal dengan cover, serta tebal atau jumlah halaman per nomor atau per jilid. Selanjutnya yaitu mengarahkan dan memformulasikan gaya penulisan atau gaya selingkung yang mutlak. Nah, ada juga memperbaiki, merevisi, mengatur kembali isi, dan menyelaraskan atau terkadang mengubah karya ilmiah yang diajukan seseorang untuk diterbitkan. Penyunting juga berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan. Dan yang terakhir, penyunting berhak menerima naskah final dan imbalan atas jerih payahnya. Saya Nur Ainisada yang akan menjelaskan mengenai naskah yang disunting. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu menyunting. Menyunting atau mengedit adalah salah satu langkah yang penting dalam dunia penerbitan. Mengapa penting? Karena kegiatan penyuntingan ini merupakan utama dalam setiap penerbitan. Tugas seorang penyunting tidak sekedar memperbaiki naskah dari segi kebahasaan, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Namun, lebih dari itu, ia harus merencanakan, mengarahkan, dan menyiapkan naskah benar-benar siap cetak atau siap untuk diterbitkan. Naskah yang disunting, yang dimaksud ini adalah ragam bahasa tulis. Bahasa dalam kegiatan tulis-menulis tentunya harus memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Tidak salah apabila kerja menyunting seperti ini pada dasarnya merupakan pekerjaan sehari-hari seorang penyunting. Ia bekerja menghadapi naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit
berupa majalah, surat kabar, buku, atau oleh sekolah berupa majalah sekolah, majalah dinding. Pengetahuan tentang seluk-beluk penyunting, khususnya penyuntingan terjemahan, bermanfaat bagi Anda sebagai pengguna bahasa Indonesia atau sebagai mahasiswa, terutama yang terlibat dalam penerbitan atau pers kampus. Selain itu, karena penyunting berkaitan erat dengan memperbaiki bahasa di dalam naskah, pengetahuan tentang penyuntingan ini diharapkan dapat mendorong Anda untuk menyadari perlunya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yolanda Amelia, di sini saya akan melanjutkan bagian materi tentang perlengkapan penyuntingan naskah. Kegiatan menyunting naskah harus memperhatikan rambu-rambu sebelum menyunting, supaya tidak terjadi persoalan atau masalah di kemudian hari. Adanya rambu-rambu tersebut, seorang penyunting diharapkan mampu memiliki pegangan atau pedoman dalam menyunting naskah. Kelengkapan naskah misalnya, halaman judul naskah, halaman utama, halaman hak cipta, halaman persembahan, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar singkatan, daftar lambang, daftar ilustrasi atau gambar, prakata, kata pengantar, kata pendahuluan, bab-bab, daftar kata asing, daftar istilah, daftar pustaka, lampiran, indeks, dan biodata. Apabila naskah yang disunting telah selesai dan sudah sesuai kelengkapannya, penyunting meneruskan naskah ke bagian produksi agar segera diterbitkan atau dicetak. Halo, saya Zakia Aziza akan melanjutkan materi yang terakhir dari kelompok ini, yaitu tanda koreksi. Jadi, dalam satu naskah yang sudah selesai, yang akan dilanjutkan ke dosen atau penerbit, ini sebelumnya harus dikoreksi. Nah, koreksi ini tidak boleh sembarangan, teman-teman. Ini sudah ada standarnya, standarisasinya. Bentuk bakunya sudah ada, bentuk-bentuknya. Jadi kalau misalkan yang ini salah, paragraf yang ini salah, harus dibetulkan. Nggak cuma dibuletin aja ya. Gitu. Tandanya itu apa aja sih? Yang pertama ada hilangkan huruf. Lalu yang kedua, ini untuk memisahkan jarak. Lalu yang ketiga ada rapatkan menjadi satu perkataan. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat beri tanda hubung maksudnya ya. Lalu ada rapatkan dengan jarak 1 spasi. Lalu yang selanjutnya ada beri garis bawah pada tanda. Beri garis bawah tunggal, lalu diberi huruf kapital. Selanjutnya ada dibuat menjadi garis baru. Lalu selanjutnya bukan baris yang baru. Lalu selanjutnya disebariskan. Lalu disisipkan ke sini, lalu yang selanjutnya dikeataskan, lalu yang selanjutnya ini dikebawahkan. Kurang lebih seperti itu.